Minasan, konnichiwa. Hajime Hajimemashite. Watashi no namae wa Yanuaru desu. Watashi no namae wa Francisca desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Salam kenal, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanuar Pramananata. Dan saya Francisca Sagala. Saya berasal dari Banjarmasin, merupakan alumni UNAI angkatan 2014, jurusan D3 Keperawatan, dan menyelesaikan pendidikan perkuliahan saya di UNAI tahun 2017. Saya berasal dari Jakarta, saya alumni UNAI angkatan 2003, mengambil jurusan S1 Keperawatan, dan saya menamatkan pendidikan saya tahun 2008. Kami menikah di Chapel UNAI saat itu tahun 2015 pada bulan Januari. Terima kasih kepada tim Humas UNAI yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk ambil bagian dalam video Alumni UNAI Story. Sedikit cerita dari saya, dari Banjarmasin, saya sangat rindu berkuliah di kampus yang bisa benar-benar libur hari Sabat. Saya bertekad untuk merantau, walau keluarga saya tidak bisa membiayai kuliah saya. Waktu itu pun saya berangkat atas kebaikan dari anggota jemaat sidang di Banjarmasin. Dan saat itu tadinya saya berencana untuk pergi naik kapal karena dapat yang lebih murah. Namun saya justru dibelikan sebuah tiket pesawat untuk bisa berangkat ke UNAI. Tahun 2004, tepat 10 tahun sebelum saya berkuliah di UNAI, saya pernah bekerja di dining, di kafetaria sebagai janitor. Saya sangat berterima kasih pada para mem dan juga para senior yang saat itu mau membimbing saya dan mau menerima saya bekerja di sana. Suatu ketika saya kelelahan ya, waktu itu membersihkan selokan yang ada di depan kafetaria, dan saya terduduk di anak tangga dan melihat ke arah chapel, berdoa dalam hati, Tuhan, saya sangat rindu untuk bisa berkuliah di sini gitu ya, di kampus ini. Namun hanya 4 bulan saja saya bekerja di kafetaria, saya berhenti. Setelah itu saya pindah ke Tangerang, Jakarta, dan dalam tahun-tahun itu banyak pekerjaan yang saya lakukan. Saya pernah jual buku, saya juga pernah menjadi seorang admin di perusahaan arsitektur, dan terakhir saya bekerja di perusahaan ekspedisi muatan kapal laut sebagai staf keuangan. Di Jakarta, di Tangerang, saya juga berkesempatan untuk berkuliah ya di sana gitu, mendapat sponsor dari anggota gereja, dan oleh karena kesibukan bekerja, saya tidak dapat membagi waktu dengan baik, sehingga saya tidak dapat menyelesaikan perkuliahan saya di sana dengan baik pula. Dan satu juga pergumulan saya, masih ada kelas pada hari Sabat. Setiap malam saya selalu menyisipkan dalam doa untuk bisa tetap berkuliah di UNAI. Puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya setelah 10 tahun kemudian. Dan saat itu saya memilih D3 Keperawatan. Saya berpikir untuk bisa segera selesai dan menyusul dia yang dulunya mantan pacar untuk bisa tinggal dan bekerja sama di Jepang. Pengalaman saya berkuliah di UNAI sangat berkesan. Ini adalah kampus di mana saya impikan dan doakan. Bersyukur Tuhan kasih kesempatan bisa menimba ilmu di sini. Saya bisa fokus belajar dan benar-benar tidak ada kelas pada hari Sabat. Suasananya yang nyaman dan sejuk. Selain itu, pendidikan rohani saya juga tetap terjaga. Setiap pagi ada worship, ibadah petang, dan juga kebaktian rutin di chapel. Penting juga bagi saya, setiap mata kuliah ada tugas-tugas tambahan yang perlu diselesaikan, sehingga melatih saya untuk bisa memaksimalkan waktu dengan kegiatan lainnya. Untuk bisa bekerja di Jepang, kami mengikuti program kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang.
Saya adalah angkatan ke-11 tahun 2017 dan istri saya adalah angkatan ke-4 tahun 2010. Saya ingin share bagaimana pendidikan yang saya dapat di UNAI mempersiapkan saya menjadi perawat yang profesional di tempat kerja. Kilas balik, sewaktu saya masih student, kami praktek di Rumah Sakit Advent Bandung. Kami para student harus sudah siap pagi-pagi benar, harus mandi dengan air dingin, dan kami juga memakai seragam putih yang kami sangat jaga untuk tidak kotor. Saat praktek inilah kami diajar untuk menerapkan semua teori keperawatan yang kami dapat untuk dengan merawat pasien secara langsung. Awalnya kami hanya bisa memandikan pasien, tapi selanjutnya kami bisa memberikan obat-obatan, bahkan memberikan infus kepada pasien. Bahkan sewaktu libur semester 3 bulan, UNAI juga memberikan kami kemudahan untuk bisa menjadi student magang di Rumah Sakit Advent Bandung. Saya merasakan walau program S1 keperawatan berfokus pada teori, tetapi program pendidikan UNAI memberikan banyak jam praktek untuk menerapkan teori dan konsep yang dipelajari. Practice makes perfect. Tahun 2008, setelah saya menamatkan S1 keperawatan saya bekerja di Eka Hospital BSD Tangerang. Tahun saya bekerja di sana, saya dipercayakan untuk merawat Pak Eka Ciptawijaya. Beliau adalah pemilik Sinarmas Group sekaligus pemilik Eka Hospital tempat saya bekerja saat itu. Saya dipercaya sebagai perawat pribadi beliau merawat di rumahnya di Singapura dan di Indonesia. Setahun berjalan, saya mendapatkan informasi dari internet adanya program kerjasama pengiriman tenaga perawat Indonesia ke Jepang. Pada saat itu saya bergumul, apakah saya tetap dengan pekerjaan saya merawat Pak Eka atau saya keluar dari zona nyaman saya untuk bekerja di luar negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti seleksi perawat ke Jepang. Puji Tuhan, selama 3 bulan kurang lebih proses seleksi yang saya jalani, saya dapat lulus dan saya bisa mengikuti pelatihan bahasa Jepang untuk persiapan ke Jepang. Ini adalah hal yang sangat sulit saya rasakan karena saya tidak pernah belajar bahasa Jepang sebelumnya. Jadi saya mulai dengan menghafal, menulis alfabet Jepang. 9 bulan saya belajar bahasa Jepang, 6 bulan di Jakarta dan 3 bulan di Osaka. Tahun 2012 saya mulai bekerja di Kobe Central Hospital, Jepang. Kobe itu sekitar 1 jam kurang lebih jaraknya dari Osaka. Karena saat itu saya belum mempunyai license perawat Jepang, saya tidak bisa melakukan tindakan perawatan di rumah sakit tersebut. Jadi saya bekerja setengah hari dan setengah harinya saya gunakan untuk belajar persiapan ujian negara perawat. Saat itu terasa berat karena saat jam kerja saya hanya bisa melihat dan mengikuti perawat-perawat Jepang dalam bekerja. Saya tidak bisa melakukan tindakan perawatan yang sebenarnya sudah pernah saya lakukan saat saya bekerja di Indonesia. Tetapi puji Tuhan, setelah 1 tahun kemudian saya bisa lulus ujian perawat nasional Jepang dan bekerja sebagai registered nurse di Rumah Sakit Kobe Central Hospital. Untuk tahun pertama saya bekerja, saya sangat struggle dengan bahasa Jepang. Tetapi untuk skill keperawatan saya rasa tidak ada masalah karena dengan pengalaman yang saya dapati di bangku kuliah dan pengalaman kerja yang saya dapati di Jakarta. Setelah bekerja selama 6 tahun di Rumah Sakit Kobe, saya mengikuti suami saya pindah ke kota Yokohama. Saya bekerja di Yokohama Central General Hospital dan saya bekerja di ruang bedah, otak, dan persyarafan. Awalnya terasa berat karena saya satu-satunya orang Indonesia yang bekerja di rumah sakit itu. Tetapi puji Tuhan dengan pertolongannya, selama 12 tahun saya bekerja sebagai registered nurse di Jepang. Saya sudah dipercaya sebagai ketua tim dan saya juga dipercaya untuk mendidik, membina perawat-perawat junior yang semuanya adalah orang Jepang. Saya merasakan untuk bisa sampai ke tahap ini tidaklah mudah. Pendidikan yang saya dapat dari UNAI membentuk karakter saya untuk selalu bisa strive to the best setiap tahapan proses yang saya jalani. Ada satu ayat yang ingin saya share yang sangat menguatkan saya dan mungkin juga bisa menguatkan teman-teman sekalian. Ayatnya terdapat dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia pada perkara kecil, ia akan setia juga pada perkara besar. Saat ini, puji Tuhan, kami tinggal dan bekerja di Jepang, yang mana populasi lansianya mencapai lebih dari 50%. Kami tinggal di Yokohama, berjarak kurang lebih 30 km dari kota Tokyo. Tadi istri saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit, saya bekerja sebagai care worker
atau perawat lansia di sebuah nursing home yang bernama Shalom Yokohama. Pekerjaan saya di nursing home membantu para lansia yang demensia dan tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Jadi, saya memandikan mereka, menyuapi mereka makan, membantu mereka buang air kecil, buang air besar, memindahkan mereka ke kursi roda dari tempat tidur dan sebaliknya. Sangat sangat menguras fisik ataupun tenaga gitu ya. Dan saat ini saya sudah 5 tahun bekerja di sana. Masih banyak hal yang harus saya pelajari selain bahasa dan khususnya mengambil ujian negara untuk sertifikasi care worker Jepang. Ketika saya merasa kelelahan saat berkuliah ataupun juga bekerja, serasa mau undur, saya selalu ingat ayat ini, yaitu Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat inilah yang menguatkan saya ketika saya merasa undur ataupun juga merasa lemah ketika saya bekerja ataupun juga melakukan kegiatan sehari-harinya. Kami juga mendoakan kepada teman-teman yang masih berkuliah atau yang akan mengambil jurusan keperawatan seperti kami, tetap semangat dalam menjalani setiap prosesnya, menjadi perawat yang sukses, melayani dimanapun Tuhan tempatkan nantinya. Kami samano syukufukuga arimasioni. Tuhan Yesus memberkati. Sayonara.